Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Surya Yulianti. Saya dari program studi Ekonomi Syariah kelas C dengan NIM 20383042018. Yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Kholiq Wardi, MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Yaitu ada 3 aliran yang menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan diri. Yang pertama, nativisme, empirisme, konvergensi. Nativisme, apa itu nativisme? Yaitu faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri. Faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal. Aliran ini lebih menekankan kepada potensi batin seseorang. Yang kedua yaitu empirisme. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor eksternal seperti lingkungan sosial, pendidikan, dan pembinaan. Yang ketiga yaitu faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor internal dan eksternal. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dari Quran Surat An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan hati agar kamu bersyukur. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang pertama, insting. Kedua, pembiasaan. Ketiga, tradisi. Yang keempat, suara hati. Kelima, kehendak. 6, pendidikan. 7, pola dasar, bawaan atau turunan. Saya akan menjelaskan tentang insting. Insting sering diartikan bawaan sejak lahir. Insting secara behavioristik merupakan tuntutan untuk beraktivitas. Yang kedua, pembiasaan. Dalam akhlak, pembiasaan merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan. Dalam Islam disebut dengan istiqomah. Pembiasaan terhadap kebaikan akan melahirkan kegiatan yang baik. Tradisi. Tradisi yang terbentuk dari dialog antara individu dengan lingkungan menjadikan individu terkungkung dengan kebiasaan yang mengingkarinya, sehingga dia akan melakukan aktivitas sesuatu dengan tradisinya. Ketika jiwa tidak mampu mewarnai kebiasaan tidak baik, maka agama menyarankan untuk hijrah kepada yang ma'ruf. Suara hati. Suara hati yang bersinari disebut dengan nurani, yang dalam Al-Quran dikatakan fu'adah. Dia tidak mampu berdusta, sedangkan suara hati yang tidak tersinari disebut waswis, yang selalu mengajak untuk menurut hawa nafsu. Fu'ada selalu mengajak kepada kebaikan, sedangkan waswis mengajak kepada keburukan. Seringkali fu'ada mendapatkan tekanan dari waswis sehingga kondisi hati seseorang berkecamuk. Kehendak. Kehendak bersinonim dengan kemauan, sedangkan keinginan bersinonim dengan hasrat. Ketika keinginan diberi penekanan, maka ia akan naik menjadi kehendak. Dalam Al-Quran, kehendak memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas yang dipilihnya. Akal berperan untuk memberikan pilihan sehingga kualitasnya tergantung dari pengetahuan akal yang dimiliki. Pendidikan. Sebelum kehendak menentukan pilihan ditetapkan, bantuan akal pikir sangat dibutuhkan untuk memberikan pencerahan. Semakin banyak pengetahuan yang diserap, maka semakin banyak alternatif yang ditawarkan pada kehendak. Pendidikan dalam akhlak lebih mengedepankan keteladanan, berbeda dengan pendidikan konvensional yang lebih mengedepankan kecerdasan otak.
Yang akan saya contohkan di sini merupakan faktor yang mempengaruhi akhlak, yaitu pendidikan. Di dunia pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan perilaku akhlak seseorang. Berbagai ilmu diperkenalkan agar siswa memahaminya dan dapat melakukan perubahan pada dirinya. Dengan demikian, strategis sekali di kalangan pendidikan dijadikan pusat perubahan perilaku yang kurang baik untuk diarahkan menuju ke perilaku yang lebih baik. Maka dibutuhkan beberapa unsur dalam pendidikan untuk bisa dijadikan agen perubahan sikap dan perilaku manusia, yaitu tenaga pendidik, materi pengajaran, metodologis pengajaran, dan lingkungan sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.